Treng, enakin aja. Sekilas kami dapat mengatakan bahwa permohonan ini sebenarnya lebih banyak narasi seperti yang awal tadi, dan sedikit sekali bukti yang dikemukakan, dan sifatnya itu adalah kualitatif. Yang ujung-ujungnya adalah meminta supaya memohon kepada Mahkamah Konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Dalam hal ini adalah pihak yang memberikan kuasa hukum kepada kami, Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka, dan kemudian mereka menghendaki supaya dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Pak Prabowo dan Pak Gibran, lalu hanya Pak Ganjar Mahfud berhadapan dengan Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar. Dalam sejarah pemilu kita maupun peraturan perundang-undangan kita belum pernah ada dan tidak ada aturannya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dapat dilakukan pemungutan suara ulang secara menyeluruh. Ya. Dan kami menolak anggapan bahwa Mahkamah Konstitusi menyamakan pilkada dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam kita berhukum itu ada yang namanya lex superior derogat legi inferior. Ya, apa itu? Dan hal ini yang disampaikan oleh KPU ketika meloloskan Gibran sebagai cawapres. Produk hukum yang lebih tinggi, lebih substantif, mengabaikan produk hukum yang ada di bawahnya. Ya. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu kan setara dengan undang-undang. Ya. Jika dibandingkan dengan PKPU, maka yang harus mengabdi kepada yang harus mengikuti adalah justru putusan nomor 90 PKPU. Nah, karena itu saat itu yang menjadi alasan bahwa KPU tidak merasa perlu merubah karena sudah ada jelas perintah dalam perkara nomor 90 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku serta-merta sejak saat diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, ya itu alasan ini sebetulnya perdebatan kita di saat itu, ya kan ya. Jadi itu adalah kesempatan yang emas teman-teman mengajukan yang namanya upaya hukum, langkah hukum spesifik namanya sengketa proses. Nah, tapi kan nggak dilakukan. Bahkan teman-teman, ya itu tadi dalam konteks sikap politiknya, sikap hukumnya, justru mengakui eksistensi namanya Gibran ini sebagai cawapres. Ada event pengambilan nomor urut capres dan cawapres. Ya, kalau kita sebagai orang hukum, kalau saya di posisi sebagai lawyer paslon 1 atau 3, kita ketat. Oh, ini nggak bisa. Siapa dia? Dia bukan cawapres, nggak berhak mengambil nomor urut. Ada proses, ya kan? Debat kampanye dan cawapres. Ya, kalau kampanye kan bisa masing-masing. Debat cawapres itu kan interaktif. Harusnya tegas, saya nggak bersedia. Itu kan debat itu bagian dari kampanye yang merupakan tahapan dari kepemiluan, tahapan resmi. Ya kan? Harusnya ditolak. Jadi seharusnya waktu itu by conduct itu terjadi acknowledgement, ya kan ya, pengakuan dengan tegas dan jelas terhadap eksistensi Gibran ini sebagai cawapres. Nah, kemudian putusan DKP itu baru keluar terakhir katanya 4 bulan. Ya kan? Tidak juga disikapi dengan pengajuan sengketa proses.